Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Fatir Gibran. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teks laporan hasil observasi dari Mapel Bahasa Indonesia. Untuk pengertian atau definisinya sendiri, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang disusun secara objektif, sistematis, dan berdasarkan fakta. Observasi biasanya dilakukan dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian hasilnya disusun menjadi laporan yang mudah dipahami. Berikutnya adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menyampaikan hasil pengamatan secara objektif. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan membaca. Dan terakhir, menjadi dasar penelitian atau pembelajaran. Fungsi teks dari laporan hasil observasi itu adalah memberikan informasi yang benar sesuai hasil pengamatan dan memberikan informasi yang akurat. Teks laporan hasil observasi dapat juga menjadi sarana edukasi karena banyaknya informasi yang sesuai fakta. Karena penjelasannya itu dapat menjadi dokumentasi hasil pengamatan. Punya wawasan lebih untuk masyarakat itu merupakan kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk laporan hasil observasi. Ciri-cirinya itu adalah yang pertama, bersifat objektif, isinya berdasarkan fakta dan bukan opini. Contoh, pada suatu kalimat, tinggi tanaman cabai itu mencapai sekitar 50 cm. Bukan, tanaman cabai ini sangat indah. Karena dengan adanya kata sangat itu merupakan contoh dari kalimat opini. Yang kedua, disusun secara sistematis. Informasi disusun dari yang umum menuju yang khusus. Dan ketiga, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya. Perlu diingatkan lagi, kalau ingin membuat tes laporan hasil observasi, kita harus mendukung segala informasi yang kita tambahkan dengan alasan dan juga fakta agar lebih meyakinkan. Untuk struktur dari teks laporan hasil observasi, itu pertama ada pernyataan umum atau biasa disebut dengan klasifikasi. Isinya itu adalah pengertian objek yang diamati, menjelaskan pengertian, klasifikasi, dan gambaran umum. Contohnya ada yaitu dalam kalimat, kucing merupakan hewan mamalia yang banyak dipelihara manusia. Dan yang kedua bagiannya adalah deskripsi bagian. Ini menjelaskan bagian-bagian objek secara rinci. Misalnya ciri fisik, fungsi, habitat, dan perilaku. Contohnya adalah kucing memiliki 4 kaki, bulu yang halus, telinga tajam, dan kumis yang berfungsi sebagai alat peraba. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat atau simpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat atau fungsi objek. Contohnya adalah kucing bermanfaat sebagai hewan peliharaan dan membantu mengurangi populasi. Kaidah kebahasaan sendiri dari tes laporan hasil observasi itu menggunakan bahasa yang bersifat faktual, seperti merupakan, memiliki, terdiri atas, menghasilkan, tumbuh, ataupun berkembang. Contoh dari kalimatnya sendiri atau paragrafnya ada di sini. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah anorganik yang sulit terurai secara alami. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan ini adalah salah satu dari contoh paragraf teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat bahwa kebanyakan itu di bagian klasifikasi, mereka yang membuat teksnya ini menambahkan kata seperti merupakan untuk menjelaskan definisi umumnya. Lalu
Ada juga di paragraf kedua ini mereka baru menyampaikan hal-hal yang lebih spesifik, dan yang terakhir pada paragraf terakhir itu mereka yang membuat teksnya ini menyampaikan deskripsi manfaat atau kesimpulannya dari topik yang mau dibicarakan. Oke, kesimpulan penggunaan dari teks laporan hasil observasi itu adalah isi dari teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan dengan fakta yang telah terjadi. Lalu penulisan teks harus didukung oleh struktur, kaidah kebahasaan, dan informasi yang jelas. Dan yang terakhir, makin detail laporan dari teks laporannya itu akan semakin informatif. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.